Bapa, terima kasih buat kesempatan siang hari ini di hadapan Tuhan. Kami merendahkan setiap hidup kami untuk kami bisa beroleh segala sesuatu yang baik yang menjadikan kami semuanya indah dan menjadikan semuanya berhasil agar hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, memberkati kami, serta mengampuni segala kekurangan kami untuk kami siap dibentuk dan diperhatikan oleh Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan seluruhnya di hadapan Tuhan agar Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan, seberapa kita yang sudah dihimpun oleh Tuhan untuk kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan sekalipun ya, baik yang ada di tempat ini bahkan yang tidak ada di tempat ini, dengan kasih Kristus dan pertolongan Tuhan saya menyapa kita sekalian. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita sekalian mulai saat ini sampai kepada Tuhan datang kembali kedua kali. Kita akan melihat Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-37. Injil Lukas ini ditulis oleh seorang tabib, ya, seorang tabib atau seorang dokter pada zaman sekarang ini. Ya, dia menulis Lukas ini secara teratur, ya, dan dia menyatakan di pasal yang pertama ayat 37 demikian bunyinya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Singkat, ya, sebab bagi Allah. Saudara harus menggarisbawahi kata bagi Allah, bukan bagi manusia, ya. Bagi Allah tidak ada segala sesuatu yang mustahil. Apa itu mustahil? Mustahil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mustahil itu artinya yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin terjadi pasti akan terjadi. Itulah mustahil. Apa yang tidak mungkin? Konteks ini mencatat seorang wanita yang tidak pernah dijamah oleh seorang pria atau tidur dengan seorang pria, tetapi seorang wanita ini bisa mengandung, melahirkan seorang bayi yang dinamakan dia Yesus. Ya, jadi tidak ada jalannya dengan ilmu apapun seorang perempuan yang tidak bersetubuh bisa hamil. Tapi itu bisa terjadi dalam kehidupan seorang Maria. Tidak mungkin terjadi. Tetapi itu kalau seizin Tuhan, ya pasti akan terjadi. Itu sebab bagi Allah tidak ada segala sesuatu yang mustahil. Apa hari-hari ini kemustahilan yang terjadi dalam kehidupan kita? Maka kalau bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada sesuatu hal yang tidak terjadi. Kalau itu bagi Allah. Nah, pertanyaannya sekarang kita kan manusia. Ya, bagi manusia semuanya itu mustahil. Bagi manusia semuanya tidak mungkin. Tapi kita lihat dalam Markus pasal 9, kita bandingkan ayat 23. Bagaimana caranya supaya kita bisa benar-benar ya mengalami segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Markus 9:23, bagi Allah itu, ya. Jadi bagi Allah itu sesuatu hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Markus 9 ayat 23. Sebab kata Yesus kepadamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang. Bisa paham? Tadi bagi Allah, tidak ada yang, ya bagi Allah. Ya, kalau saudara nanti baca konteksnya di rumah, seorang perempuan yang dinamakan Maria tidak mengalami kontak fisik dengan Yusuf. Tetapi dia bisa ya kan? Kan itu mustahil. Betul? Nah, seorang yang mati haid, itulah Sarah. Ya, yang sudah mati haid, yang tidak mungkin bisa memiliki keturunan, tapi bisa memiliki Ishak. Mustahil? Mustahil. Itu bagi Allah. Tetapi bagaimana supaya kita ini mengalami suatu hal yang mustahil menjadi tidak mustahil? Yaitu kita harus percaya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil,
Tapi bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Artinya apa? Supaya kita benar-benar mengalami sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak mungkin terjadi menjadi terjadi, kita harus benar-benar percaya kepada Allah. Kita benar-benar harus beriman kepada Allah. Sebab orang yang percaya, orang yang beriman kepada Allah mampu menghapus segala kemustahilan. Ya, mampu menghapus segala kemustahilan. Secara jasmani, penyakit ya, yang tidak mungkin bisa sembuh jadi mungkin sembuh. Kalau kita percaya, ekonomi yang tidak mungkin bisa diperbaiki, bisa diperbaiki. Ya, pelayanan, ya, buah nikah yang sudah porak-poranda, yang tidak bisa diselesaikan dengan cara apapun. Tapi kalau kita percaya, Tuhan mampu selesaikan lewat kuasa Allah yang tidak mustahil. Ya, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ya, kita harus percaya. Roma 10 ayat 17. Ya, Roma 10 ayat yang ke-17. Bagaimana supaya kita benar-benar ya percaya kepada Tuhan. Supaya kita kalau percaya semua mampu ya menghadapi segala kemustahilan. Apapun yang mustahil menjadi tidak mustahil. Apapun yang tidak mungkin semuanya menjadi mungkin. Kalau kita percaya. Teruskan. Ya, mari teruskan. Jadi iman timbul dari pendengaran. Bahkan pendengaran timbul dari firman Kristus. Jadi itu saja. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Ya, iman timbul bukan karena mujizat yang kita alami. Ya, iman timbul bukan karena kita mengalami mujizat, bukan. Tapi kita percaya karena apa? Firman. Ya, engkau bisa percaya supaya menghapus segala kemustahilan. Karena apa? Karena firman. Amin. Amin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil, cukup percaya. Jadi bagaimana supaya kita percaya? Kita banyak mendengar firman. Ya. Ada orang, aku percaya kepada Tuhan supaya aku supaya aku tambah aku pengen mengalami mujizat supaya aku semakin percaya. Enggak. Orang percaya bukan karena mengalami mujizat. Ya. Tapi dia percaya karena firman. Semakin banyak dia mendengar firman, semakin dia percaya. Israel, mereka banyak mengalami mujizat waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, di padang gurun 40 tahun sampai sepatunya pun tidak rusak, ya kan? Ya Karolin. Coba kau pernah pakai barang 40 tahun tidak pernah rusak. Umur pun belum ada 40 tahun. Israel 40 tahun tali kasutnya pun tidak rusak. Mereka tidak bekerja. Tuhan bisa pelihara lewat mana? Menghadapi laut kosong yang tidak ada jalan. Tiba-tiba mereka melihat dengan mata kepala mereka laut kosong terbelah. Waktu mereka keluar kosong, 3 hari kemudian mereka menghadapi apa? Air yang pahit di Mara. Mereka juga mengalami mujizat, air yang pahit menjadi manis. Tapi lantas membuat mereka percaya? Tidak. Yang membuat kita itu percaya karena apa? Karena kita banyak dengar firman. Makanya banyak dengar firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kau semakin apa? Percaya. Saat kau banyak dengar firman Tuhan, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang tidak mungkin menjadi, yang tidak ada menjadi karena percaya. Cukup percaya, iman. Iman. Ya, coba ulang kembali Roma 10:17. Mari. Ya, ulang kembali. Sama-sama baca dulu. Bukan karena mujizat, mari. Roma 10 ayat 17. Mari silakan. 3, 2, 3. Mari. Ya. Iya, jadi iman timbul dari pendengaran. Karena mendengar firman Kristus. Jadi mari ya. Semakin kau dengar firman Tuhan, semakin percaya. Semakin kau banyak dengar firman Tuhan, semakin banyak kau percaya, semakin kuat hidup. Iman timbul, ya. Jadi pulang dari tempat ini semakin kuat imannya. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya jemput semua bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala semua.